Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Helmi Romdoni di tayangan Inna News TV. Kali ini saya sedang berada di rumah Ibu Dr. Hajah Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin. Nah, pada kesempatan hari ini beliau Ketua Komite Daerah Ekonomi Keuangan dan Syariah Provinsi Banten dan juga Bendahara 3 Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita akan berbincang santai, melanjutkan podcast kita yang ketiga. Kali ini saya baru dapat kesempatan yang beliau juga memang sekaligus penanggung jawab penanggung jawab Banten Halal Festival yang diadakan di Bendahara Syariah di PIK 2 waktu bulan Ramadan 2024 kemarin yang kita selesai sudah Idul Fitri. Nah, hari ini saya berkesempatan dikasih izin nih di kediaman beliau. Mungkin langsung aja. Assalamualaikum Ibu Hajah Siti Ma'rifah. Hari ini berkesempatan Ibu. Makasih nih setelah bulan Ramadan, mulai melewati Idul Fitri, saya bisa berkesempatan lagi nih berbicara dengan Ibu. Mungkin Bu, ngobrol sedikit Bu, cerita soal KEDEX Provinsi Banten. Nah, itu mungkin bisa menjelaskan Bu, sedikit saja supaya orang tahu KEDEX itu apa sih, katalisatornya seperti apa sih, kan gitu. Kan mungkin orang masyarakat belum banyak yang tahu nih kerjanya Komite Daerah Ekonomi Syariah ngapain aja sih, gitu kan, tujuannya apa sih, kan gitu, seperti itu Bu. Silakan Bu. Terima kasih ini atas kesempatan bisa menyapa ya. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa dan pendengar Inna News dimanapun berada. Terima kasih, saya Siti Ma'rifah selaku Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten. Mungkin memperkenalkan diri dulu. KEDEX ini apa sih gitu ya? Makhluk apa gerangan. Betul, gitu ya? Organisasi mungkin kita memang ada organisasi di seluruh provinsi ini ya, sudah 28 terbentuk ini KEDEX di seluruh Indonesia. Yang untuk nasionalnya itu Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang diketuai langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, dan ketua hariannya itu adalah Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Profesor Kiai Ma'ruf Amin, dan sekretarisnya ini adalah Bu Sri Mulyani Keuangan. Nah, sementara di daerah-daerah terbentuk Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di berbagai provinsi. Nah, apa sih yang menjadi visi dari KEDEX ini? KEDEX ini adalah organisasi yang atau lembaga yang menjadi katalisator dan akselerator pembangunan ekonomi dan keuangan syariah, di mana tujuannya mewujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri, kemudian juga berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, ini di Provinsi Banten tentunya kalau untuk yang visi dari KEDEX Provinsi Banten. Nah, di situ kan sebagai katalisator ini kita kan jadi hamzah wasol ya, mengintegrasikan seluruh program-program ataupun kekuatan ekonomi keuangan syariah yang untuk dalam membangun ekosistem ekonomi syariah. Nah, sedangkan yang menjadi misinya ini kita merekomendasikan misalnya kebijakan dan program strategis pembangunan daerah di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Artinya kita memberi masukan baik itu kepada OPD ataupun lembaga-lembaga yang concern di dalam pengembangan ekonomi syariah. Nah, kemudian juga membangun koordinasi. Nah, tadi katalisator ini kan dia membangun koordinasi, kemudian sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan sektor ekonomi keuangan syariah. Mungkin selama ini ada program-program yang bersentuhan dengan ekonomi keuangan syariah, tapi tidak terintegrasi. Nah, untuk itu kita tugasnya KEDEX salah satunya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sekaligus mensinergikan. Nah, kemudian juga kita merekomendasikan penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Misalnya ada problem-problem di dalam pengembangan XR di Provinsi Banten ya khususnya. Dan selain itu kita juga melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi keuangan syariah agar ini bersesuaian dengan program KEDEX dan tentu saja sesuai dengan roadmap ekonomi keuangan syariah secara nasional. Gitu. KEDEX dan KENEX ini kan KENEX di pusat ya. Tadi betul. ketuanya Bapak Presiden, kebetulan pengurus dengan ketua hariannya Bapak Wapres Pak Ma'ruf ya. Nah,
Kalau menurut Ibu, Kenex dan Kedex ini menjadi seberapa penting nggak Bu untuk ekosistem perekonomian di Indonesia saat ini Bu? Gitu peluang dibentuknya ini apa namanya? Kepentingannya artinya memang menjadi kepentingan yang memang akan menjadi tujuan yang besar. Sangat penting sekali ya, karena mengingat gini, Indonesia ini kan mayoritas Muslim, gitu ya. Ya sebuah keniscayaan kalau sistem ekonomi syariah juga menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional, dan memang secara regulasi undang-undang menyatakan demikian. Kita ini menganut dual system, keuangan konvensional dan juga syariah. Karena tentunya umat Islam ini kan yang dalam melaksanakan ini kan tidak hanya aspek syariah, tapi muamalahnya juga. Nah, bagaimana ini supaya sesuai dengan konsep syariah? Di antaranya kan sudah ada undang-undang perbankan syariah dan juga sistem ekonomi syariah yang diadopsi di dalam regulasi yang ada di pemerintah. Nah, keberadaan Kenex ini sebagai penting sekali untuk melaksanakan dan membangun ekosistem XR ini dan dibantu Kedex yang ada di daerah-daerah supaya program-program baik itu mengenai literasi, inklusi tentang ekonomi syariah ini bisa terintegrasi, berkesinambungan dan sebangun dan berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi nasional. Itu ada amanat dari Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Kenex yang mungkin saya juga ingin sampaikan kepada seluruh audiens dan pemirsa Inanus. Mungkin ini penting menurut saya untuk kita ketahui. Pertama itu beliau menyampaikan tingkatkan dan perluas pemanfaatan digitalisasi dan inovasi sebagai penggerak utama akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari industri halal. Kemudian yang kedua ya memang kita diminta meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi keuangan syariah. Ini setidaknya mencapai 50%. Nah yang masih kurang ini memang di inklusi ya. Nah, ini akan berkorelasi dengan meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, kemudian kita diminta menciptakan strategi komunikasi, narasi, dan kanal informasi. Nah, itu yang sesuai dengan perkembangan terkini. Nah, ini juga, ini banyak di media nih. Harus mengambil peranan luar biasa ini. Ya, agar mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda. Nanti kita buat tuh seperti sekolah-sekolah pelopor gitu ya, yang nanti untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah supaya nanti terintegrasi dengan universitas ataupun fakultas di mana ada ekonomi syariah. Kemudian juga kita diminta untuk melakukan sinergi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan stakeholder dan menuntaskan penyusunan master plan ekonomi yang kemarin masih kita yang 2024-2049 ini dan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional seluruhnya ini. Jadi menyatu ini. Jadi ekonomi syariah ini di dalam master plan-nya juga dia terintegrasi dengan RPJPM dan RKP maupun RKP daerah. Iya, karena ini harus menjadi satu bangunan, Pak. Ya, jadi kemudian juga mengkonkretkan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah dalam bentuk PDB syariah yang terukur dan menjadi bagian dari perhitungan PDB nasional. Nah, Ibu melihat Kenex dan Kedex Provinsi Banten ini peluangnya seperti apa nih Bu? Roadmap-nya Bu? Pengennya seperti apa Bu? Indeks literasi keuangan syariah ini memang naik ya, 30%. Di tahun 2003 ini jadi 39% ya. Oh, jadi tapi ada tapinya. Waduh, tapinya apa nih Bu? Inklusi keuangan syariah ini tercatat masih stagnan di angka 12%. Jadi meskipun literasi penyampaian ini, tapi akses orang untuk mengetahui dan mengimplementasikan, untuk menyentuh ekonomi syariah. Betul, keuangan syariah ini yang masih stagnan yang di angka 12%. Maka penting tadi saya bilang bolak-balik saya bilang salah satunya Inanus misalnya, terus tadi sekolah pelopor bagi yang digital ini. Nah, bagaimana ini menaikkan inklusi yang masih di angka 12% gitu. Sebelum Kedex ini ada sebelumnya. Ini kan kita sudah mendapatkan 2 penghargaan Adinata Syariah. Nah, itu dari inkubasi, syariah dan juga pendidikan pesantren ya. Yang lebih berpeluang mana Bu? Ekonomi perbankan syariah atau industri halalnya Bu? Di Provinsi Banten khususnya ya dan di Indonesia Bu? Memang karena dari sisi ketentuan undang-undang perbankan ini lebih dulu ya. Jadi memang di keuangan dan biasanya
masyarakat kan ini mengakses kalau dari sisi keuangan ya tabungan atau apa, memang lebih cepat tentu dari keuangan. Tetapi menurut saya industri halal ini penting sekali untuk kita kembangkan karena ini juga terkait dengan sektor keuangan, ya kan, sektor keuangan, pariwisata ya, kemudian juga apa namanya terkait dengan produk-produk yang halal. Nah, ini terkait semua industri halal ini. Nah, Bu, tadi kan inklusinya kurang ya? Inklusinya kurang. Inklusinya kurang ya? Iya, betul. Jadi kan masyarakatnya cuma tahu ekonomi syariah buat pembiayaan misalkan ibadah, haji, umroh, ya kan? Kemudian ya mungkin sedikit kali ya kalau yang untuk produk perbankan yang lain lah ya. Betul. Nah, itu kan harus ada literasi. Nah, Ibu punya kiat nggak, Bu? Kiat sendiri. Orang kan taunya ekonomi syariah pokoknya yang penting buat ibadah haji atau umroh kan gitu. Kan yang lain-lain kan nggak tahu nih mereka nih kan gitu. Ya bukan hanya soal perbankan, asuransi syariah, kemudian tadi usaha halal, pariwisata syariah, banyak ekosistem itu. Termasuk juga berkaitan dengan sosial, ya zakat, infak, sedekah, wakaf itu juga menjadi ekosistem ekonomi syariah. Saya kira saya optimis untuk Banten. Bismillah, tentu dengan kita bersama-sama secara terintegrasi. Nah, bagaimana kita juga program-program yang kita lakukan ini juga sejalan nanti dengan program atau prioritas dari Kenex pusatnya. Nah, ini dalam dalam menguatkan halal value chain ini di Indonesia. Nah, kita harus mengambil bagian, misalnya gimana mengembangkan sertifikasi produk halal. Nah, kemudian pendirian zona kuliner halal aman dan sehat khas. Yang kemarin kita coba juga di Serang ya. Nah, kita coba buat di sana dan ini pusat tentu saja gitu. ya malam ya. Tapi kita tentu harapan nanti Pemprov Banten di daerah-daerah ini punya gitu ya. Di daerah-daerah kabupaten kota ini. Jadi bagaimana orang misalnya kita ingin ke tempat yang dimana makanannya sudah tersertifikasi halal. Jadi pendirian dari zona khas atau kuliner halal aman dan sehat ini penting. Nah, kemudian mendorong digitalisasi pariwisata ini yang ramah muslim melalui event digital, event islamik itu juga menjadi program Connect yang nanti kita akan turunkan juga itu. Jadi Banten punya wisata religi yang luar biasa ya. Ada Masjid Banten, kemudian juga pantai-pantai yang indah. Nah, ini cuman bagaimana ini digitalisasinya. Di pariwisata ramah muslim ini melalui event-event yang kita laksanakan. Nah, kemudian juga penerbitan panduan pariwisata ramah muslim di 5 destinasi favorit. Misalnya kita ada di mana begitu. Nah, kemudian peningkatan literasi tadi dan inklusi yang keuangan syariah itu. Keuangan syariah. Iya, jadi kita apa yang Kenex lakukan juga kita coba laksanakan. Ikut laksanakan. Iya, laksanakan karena kan itu merupakan untuk membentuk penguatan halal value chain itu di Indonesia. Dan Banten ini kan strategis ya. Jadi selain dia penyangga antara Jakarta, Jawa Barat gitu ya. Penduduk muslimnya juga banyak. Muslimnya banyak. Terus dia juga dengan Sumatera juga kan akses daripada kita punya bandara, punya pelabuhan begitu yang artinya dengan Sumatera, dengan Jakarta dan Jawa Barat ini juga daerah penyangga yang di mana pengembangan ekonominya kan sudah sangat baik gitu. Jadi ya Banten harus bisa mengambil peran di situ dan kami Kedex ya ingin menjadi Hamzah Wasalnya, off-takernya. Itu kita harapkan ya. Nanti tentu dengan dukungan semua pihak. Yang menjadi titik utama roadmap itu sendiri apa Bu? Banten kan dengan Jakarta dekat, dengan Sumatera dekat, gitu kan artinya ini sebagai daerah penyangga terus daerah Muslim lah ya, daerah Muslim mulai dari budaya, kemudian ekonomi, ya kan, pariwisata. Nah, Kedex sendiri punya cita-cita apa nih Bu untuk Banten sebagai ekonomi syariah ini? Kita mayoritas Muslim, kenapa tidak menjadi pusat halal dunia? Nah, kemarin kita ingin sampaikan pesan pada saat acara Banten Halal Festival. Dari Banten untuk dunia. Itu bukan sekedar kata-kata gitu ya, tetapi sebuah dorongan motivasi bahwa itu yang menjadi goals kita. Bicara angka Bu, Ibu mungkin potensi ekonomi syariah di Banten Kedex itu mencatat atau mengetahui berapa Bu? Kalau untuk angka,
kita belum ada penelitian khusus ya. Ini Ya. memang kita karena Kedek juga baru ya tahunnya. Kedek. Makanya kami ingin juga nanti bersama teman-teman dari pimpinan perguruan tinggi yang memang dari lembaga riset, memang harus angka ini kan tidak boleh rekan-rekan, tapi Iya. harus dari hasil riset. Nah, karena memang ada angka yang muncul, tapi itu belum terintegrasi. Iya, Oleh karena itu Kedek di dalam programnya juga nanti Berencana ingin ke sana, Bu. ya ingin supaya data-data itu memang konkret gitu ya, Betul. berdasarkan hasil riset, Riset. kajian akademik gitu ya, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Sekarang kan Indonesia udah ada presiden baru nih, Bu. Ah, Ya kan, iya. Pak Prabowo dan Mas Gibran kan gitu kan. Ya. Nah, Kedeks ini dibangun atau dimotori oleh Pak Jokowi dan Abah Ma'ruf ya, Iya. Abah Ma'ruf sebagai Komite Nasional Ekonomi Syariah nih. Nah, ini dengan pemimpin baru dan presiden dan wakil presiden yang baru, Kedeks itu pengennya apa sih, Bu? Kedeks ini, Bu? Apakah tetap melanjutkan ke visi 2049 nanti supaya Indonesia sebagai tonggak ekonomi syariah dunia? Iya. Terus terutama ya tadi Ibu bilang Banten mendunia kan? Iya. Ya, itu seperti itu, Bu. Saya rasa kalau melihat kemarin ya juga dari calon-calon presiden, wakil presiden gitu ya, saya rasa memiliki komitmen sama ya terkait dengan mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat ya. Nah, tentu ini juga kan masyarakat yang memang berkaitan dengan bagaimana mewujudkan ekosistem ekonomi syariah juga menjadi perhatian, dan saya rasa juga kemarin di debat juga ada muncul ya soal indeks mengenai indeks ekonomi syariah ya, ESG, dan itu saya rasa itu program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi maupun Abah Wapres, ini insya Allah akan dilanjutkan gitu. Program yang mengenai master plan ekonomi keuangan syariah, karena memang pada akhirnya tujuannya kan adalah kesejahteraan masyarakat gitu. Artinya sejalan dan sebangun. Karena memang tadi saya sampaikan landasannya juga sesuai dengan RPJMD dan juga ini juga hasil Kenex yang juga dengan Bappenas kajiannya, sehingga saya rasa akan berkelanjutan. Keinginan Ibu sebagai ketua Kedeks Provinsi Banten lah ya. Nah, tadi ingin bawa Banten untuk dunia. Nah, terus langkah yang terdekat nih, Bu, di tahun ini, tahun berikutnya. Nah, yang Kedeks akan lakukan apa, Bu? Itu ada kegiatan launching batik Tanara Provinsi Banten. Jadi ada motif yang akan di-launching oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional. Nah, ini juga memberi semangat kan, dari itu juga kan bagian dari pembinaan dari Kedeks ya, untuk bagaimana pengembangan di sektor budaya maupun fashion ya. Nah, ini kita akan launching. Nah, kemudian juga dari aspek pendidikan kita juga akan memberikan beasiswa besok kepada para santri dan mahasiswa, dan juga ada kick off pesantren mat. Nah, jadi gimana nanti pembiayaanku dari BSI ini bisa membantu pesantren-pesantren ini memiliki mini market untuk ya tentu sesuai dengan konsep syariah ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan pesantren. Ya, sehingga itu juga terkait dengan program One Pesantren One Product. Terakhir, Bu, tadi saya kepo nih, Bu, batik Tanara apa sih, Bu? Oh iya, batik ini kan dikembangkan oleh para mahasiswa dan masyarakat sekitar yang mengembangkan batik Banten mungkin dengan motif yang berbeda ya. Nanti ada batik Banten nanti kita saksikan di tanggal 4 gitu. Nah, itu, Bu, mereka dia mengembangkan pengen tahu nih batik Tanara apa sih? Nanti kita lihat filosofinya seperti apa. Karena di situ juga kan ada peninggalan atau masjid peninggalan dari sejarah tokoh besar kita, Senawawi Al-Bantani, dan masyarakat pesisir tentu punya ciri khas dalam motif-motif batiknya. Oke. Terakhir, Bu, pesan, Bu, untuk masyarakat Banten dari Kedeks Provinsi Banten, Ibu sebagai ketuanya. Nah, untuk literasi ekonomi syariah ini gimana nih supaya masyarakat tahu nih ekonomi syariah
supaya jangan terjebak nih Bu, ada yang ekonomi syariahan, ada yang ini ternyata mereka terjebak. Sebetulnya sistem syariah ini kan memberi perlindungan ya bagi jalan yang berkeadilan untuk masyarakat ini menenteramkan ya dengan menggunakan ekonomi syariah sesuai dengan keyakinan bagaimana antara syariah dan muamalah ini sesuai begitu kan. Nah, tentu memberi ketentraman termasuk di dalam kita bermuamalah ya harus sesuai juga dengan nilai-nilai syariat gitu ya, bertransaksi, keuangan. Nah, juga makanan yang halal karena makanan halal itu dan thayyib itu kan akan membentuk di dalam tubuh ya, di mana nanti itu juga terkait dengan ibadah kita ya. Juga terkait juga dengan bagaimana kita memahami konsep halal dan thayyib ini sebagai bentuk ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini memang rangkaian ibadah itu, muamalah itu juga punya nilai ibadah gitu, bukan sekedar makanan, tapi juga di situ ada nilai-nilai ilahiyah di dalam melaksanakan. Dan oleh karena itu juga kewajiban sertifikasi halal sebetulnya misalnya itu memang sebuah langkah yang memang sudah seharusnya dilakukan sebagai negara yang mayoritas Muslim. Nah, kalau saya keliling ke beberapa negara, mereka sudah aware, meskipun ya Muslim friendly kita menyebutnya, sudah ada hotel ataupun juga restoran yang standarisasi halal, karena buat mereka bukan persoalan agama, tetapi melayani, memberikan kenyamanan, bagaimana orang itu bisa melaksanakan keyakinannya dengan baik, itu satu hal yang amat penting. Itu dari sisi pelayanan. Ya dari sisi humanism sebetulnya penggunaan produk, pelayanan dan semuanya. Mereka sangat aware dan tentu kita harus lebih aware lagi dan itu sudah menjadi seharusnya sudah menyatu dengan kita. Dan saya mungkin karena tadi literasi dan inklusi ini yang harus kita lakukan. Kadang orang merasa ini, tapi memang dulu sistem pendidikan kita memang baik itu di lembaga pendidikan atau pesantren memang lebih menekankan ke syariah. Makanya di muamalah ini kurang. Jadi oleh karena itu tentu ini makanya pendidikan pelopor tadi, pendidikan di pesantren-pesantren ini penting. Memasukkan kurikulum berkaitan dengan muamalah ini agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Seperti itu juga bagian ibadah yang tidak terpisahkan. Bagian dari ibadah terpisahkan. Betul. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Inus TV. Saya sudah berkesempatan berbicara banyak, kurang lebih dari 40 menit nih Bu. Kita ngobrol nggak berasa Bu, mengulas soal ekonomi, keuangan, dan syariah langsung dengan Ketua Komite Daerah Ekonomi, Keuangan, dan Syariah Provinsi Banten, Ibu Dr. Hajah Siti Ma'rifah, yang kebetulan putri sulung Pak Wapres Pak Maruf Amin, dan beliau juga bendahara 3 di masyarakat ekonomi syariah. Dan ternyata memang betul ekonomi syariah itu mempunyai peluang yang sangat luar biasa, dan ini pemikiran yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Wapres ya tentang ekonomi syariah di 2049. Mudah-mudahan Indonesia menjadi trigger utama sebagai tonggak ekonomi syariah, khususnya Provinsi Banten yang tadi Ibu bilang Banten akan dibawa apa Bu? Banten mendunia ya? Iya. Dari Banten untuk dunia. Dari Banten untuk dunia. Tapi dari Bantennya untuk ekonomi syariahnya, gitu seperti itu. Jadi Indonesia. Harus untuk Indonesia. Nah itu ya, karena Banten sendiri mempunyai satu kultur, kemudian komunitas historis Muslim, kemudian